Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 452, Kau Merusak Putriku. Pulau Kelezatan, di atas tebing dosa. Ini adalah tempat bagi para murid keluarga Jiang untuk menerima hukuman setelah melanggar aturan keluarga. Ada banyak gua di tebing, dan para murid akan dihukum beberapa bulan atau 1 tahun bagi gua untuk merenungkan kesalahan mereka. Biasanya, para murid akan berperilaku dan berkultivasi di dalam gua. Bahkan jika mereka menentang hukuman, mereka tidak akan mengatakannya. Mereka lebih suka berkultivasi dalam keheningan daripada melawan, karena hal itu akan membuat mereka tinggal di sini lebih lama. Di sebuah gua, ada seorang wanita. Seorang wanita cantik dengan bibir merah darah dan gaun dengan warna yang sama. Kulitnya sehalus giok dan seputih porselen. Wajahnya yang cantik pucat dan kehilangan daging. Penampilannya yang sedih akan membuat orang khawatir tentangnya. Dia bersandar di dinding, duduk dengan tangan di lutut. Dia bertelanjang kaki dan kakinya halus. Dia meletakkan dagunya di atas lututnya, matanya setengah tertutup, dan dia tampaknya telah kehilangan jiwanya, mengeluarkan bau kematian. Itu benar, bau kematian. Aroma yang seharusnya muncul pada seorang lelaki tua keluar dari seorang wanita muda. Ini sangat tidak harmonis. Nona, jangan salahkan tuannya. Dia melakukan ini untukmu. Kamu belum makan apapun selama setengah bulan, dan kamu akan merusak tubuhmu. Silakan makan. Seorang wanita tua meneteskan air mata, berusaha membujuknya, tetapi wanita muda itu menutup telinga. Tidak ada emosi di wajahnya. Matanya kosong. Dia merasa ditinggalkan oleh seluruh dunia. Silakan makan. Jika kamu terus seperti ini, Tuan akan membunuhku. Wanita tua itu menangis dan berkata, aku tidak takut mati, tetapi aku khawatir tentang cucuku yang berusia 3 tahun. Tolong, makan. Wanita tua itu berusaha meyakinkan wanita muda itu dengan memohon padanya secara emosional, tetapi tetap saja, tidak ada reaksi. Gadis muda itu tampaknya telah kehilangan jiwanya. Dia tidak bisa mendengar apa-apa dan tidak akan peduli bahkan jika dunia runtuh. Tidak ada yang lebih disesali daripada hati yang mati. Berdengung. Ruang di gua bergetar ketika seorang pria muncul, yang jelas telah menyembunyikan ki dan energinya. Tapi hanya satu pandangan darinya yang membuat wanita tua itu ketakutan. Dia bergegas berlutut dan berkata, maafkan aku. Aku sudah mencoba segalanya kecuali dia. Jiang Wuo melambaikan tangannya untuk membiarkan wanita tua itu pergi. Dia memandangi gadis muda itu, menghela nafas, dan berkata dengan suara lembut, mengapa kamu melakukan ini? Kamu sudah seperti ini selama bertahun-tahun. Apakah kamu harus melakukannya? Apakah hanya kematianku saja yang membuatmu merasa nyaman? Sambil mengucapkan kata-kata itu, Jiang Wuo menatap matanya, tetapi tidak ada reaksi. Pupil matanya melebar, dan dia mengabaikan setiap kata dari Jiang Wuo. Ekspresi Jiang Wuo berubah. Dia menghidupkan kembali masa lalu. Ketika kekasihnya sebelumnya dipaksa mati, Jiang Qiling duduk selama sebulan, sama seperti apa yang dia lakukan sekarang. Dia telah meremehkan apa arti Luli baginya. Faktanya, Luli adalah satu-satunya dukungan yang membuat Jiang Qiling tetap hidup. Dia dan Luli bertaruh. Jika dia bisa menyelesaikan dua tugas, Luli akan mencuci kakinya dan bersujud padanya. Apa gunanya hidup jika Luli pergi? Jiang Qiling. Jiang Wuo berteriak. Suaranya tidak keras tetapi itu cukup mengejutkan Jiang Qiling. Akhirnya, dia melihat reaksi dari matanya. Sekali lagi, dia menghela nafas dan berkata, Song Qi sudah mati. Luli, dia hidup. Apa? Mata Jiang Qiling bersinar dan dia hidup kembali. Dia tiba-tiba berdiri dan mulai berjalan keluar dari gua. Jiang Wuo meraih lengannya. Dia berbalik dan dia menatap sedingin es padanya seolah dia hanya orang asing. Jiang Wuo terluka oleh tampilan itu. Dia tidak bisa menggambarkan perasaan yang dia miliki sekarang. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Luli benar. Aku gagal sebagai ayah. Jiang Qiling tidak tersentuh oleh kata-kata ejekannya sendiri dan terus menatapnya dengan dingin. Dia memikirkannya dan berkata, Luli tidak di gurun utara, dan saya pikir dia telah memasuki dunia kecil. Orang-orang saya tidak dapat menemukannya. Jika Anda ingin melihatnya, tunggu sampai dia kembali ke gurun utara. Anda memiliki izin saya. Petik 2. Tetap saja, Jiang Qiling tidak mengatakan apa-apa.
Dia menatapnya dengan acuh tak acuh seperti singa betina yang keras kepala. Jiang Wuo harus membiarkannya pergi dan berteriak, "Jiang Yi." Seorang pria tua berambut abu-abu terbang, dia adalah seorang prajurit rilem manusia sovereign. Dia membungkuk dan berkata, "Tuan." Jiang Wuo berkata kepadanya, "Pergi gurun utara dengan Ling Er." Jiang Qiling berbalik, melompat ke depan, melompat ke roda nasibnya, dan terbang lurus ke depan dari Pulau Kelezatan. Jiang Yi, salah satu patriark keluarga Jiang, mengikutinya. Mendesah. Jiang Wuo tidak tahu apa yang harus dilakukan dengannya. Lu Li ditinggalkan oleh keluarga Lu. Jika Jiang Wuo membiarkan keduanya melanjutkan hubungan mereka, Lu Zengtan mungkin jatuh bersamanya. Masalahnya adalah bahwa Jiang Wuo takut untuk melakukan apapun pada Lu Li. Dia takut dengan penampilan Jiang Qiling. Jika terjadi sesuatu pada Lu Li, tidak ada yang bisa menyelamatkannya lagi. Lu Renhuang, Lu Renhuang. Jiang Wuo bergumam dengan marah, ketika kita muda, kamu lebih baik dariku. Akhirnya, aku menjadi penguasa paviliun kelezatan, dan sekarang aku lebih baik daripada kamu. Sekarang putramu ada di sini untuk menghancurkan putriku. Lebih baik tidak muncul atau aku akan menghancurkanmu sampai mati. Petik 2. Gurun Utara, Daerah Setan. Bai Xias Huang terbang menuju tornado dengan kereta emas violetnya. Prajurit keluarga Bai yang menjaga di sini terbang. Seorang patriark berkata, "Nyonya Suang, Kaisar telah memerintahkan untuk mengusir semua orang. Pindah." Bai Xias Huang memelototi patriark dan berkata, "Apakah kamu dari keluarga Lu atau keluarga Bai? Bahkan Lu Li tidak akan memiliki nyali untuk menghentikanku." Dengan mengatakan itu, Bai Xias Huang melepaskan nasib roda dan berlari ke pusaran. Keluarga Bai mengirim seorang patriark untuk mengikutinya. Bai Xias Huang bergegas ke pintu masuk ke dunia sepi begitu dia memasuki dunia kecil dengan Green Dwarf. Dia tahu Lu Li pasti ada di sana. Dia tidak memiliki informasi tentang situasi dunia yang sepi, tetapi dia harus masuk. Dia berhenti di pintu masuk. 3 patriark keluarga Bai berjaga-jaga, dan ada formasi penghambatan di sini. Semua leluhur mencoba menghentikannya sampai dia meletakkan pisau di lehernya. Mereka terpaksa mengaktifkan formasi. 1 prajurit tinggal untuk menjaga pintu masuk, sementara 3 prajurit alam abadi pergi bersamanya. Wosh, wosh. Begitu mereka masuk, mereka dikelilingi oleh Hak yang semuanya berlutut dan menjerit ketika mereka melihat Bai Xias Huang. Jelas, mereka mengira Bai Xias Huang sebagai Bai Qiuxue, mus mereka. Bai Xias Huang adalah gadis yang berpikiran sederhana. Dia tidak berhenti untuk merenungkan apakah ada bahaya atau mengapa Hak seperti ini. Dia terbang di atas roda takdirnya langsung menuju Gunung Salju Naga. Perasaan gelisahnya menjadi lebih kuat setelah dia tiba di dunia sepi. Bai Qiuxue harus ada di sini, dan dia harus mengalami rasa sakit yang tak terkatakan. Dia harus ditemukan. Para leluhur pergi bersamanya. Para Hak terbang menemani mereka di jalan. Mereka mencoba berbicara, tetapi bahasa adalah penghalang. Bai Xias Huang berhenti berusaha. Setelah terbang selama beberapa hari, mereka akhirnya tiba di Snow Mountain of Dragons. Di kaki gunung, Bai Xias Huang tidak bisa berhenti gemetar dan dia menangis diam. Dia melihat ke arah benteng di puncak, merasakan sakit di hatinya, rasa sakit yang tajam. Ceker dan Yaoker masih bersama Dewa Meng. Untungnya, seorang patriark dari Qian Phoenix Rache masih ada di sini, dan dia meminta mereka untuk terbang. Bai Xias Huang berjalan ke benteng sambil gemetaran. Mendorong pintu terbuka, dia jatuh ke tanah dan pingsan di tempat kejadian Bai Qiuxue dalam es. Bab 453, Peringatan. Bai Xias Huang datang. Lu Li tidak menyalahkannya karena tidak mengikuti petunjuk. Dia bersalah melihatnya. Dia mengerti hubungan antara Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Bisa dikatakan bahwa mereka berbagi kehidupan yang sama. Jika salah satu dari si kembar meninggal, yang lain mungkin mati karena sakit juga. Mereka terikat oleh darah dan mereka dekat. Setelah dia jatuh ke tanah, Bai Xias Huang bangkit lagi sambil gemetaran. Dia gemetar, sebagian karena kedinginan, sebagian karena pergulatan internal dan ketakutan. Dia berjalan menuju Bai Qiuxue langkah demi langkah, tidak menatap Lu Li lagi. Dia mencapai tempat tidur es, menyentuh es yang menutupi Bai Qiuxue. Kemudian pedang muncul di tangan Bai Xias Huang. Dia siap untuk memotong es terbuka untuk menyelamatkan Bai Qiuxue. Lu Li pindah. Dia meraih tangan Bai Qiuxue,
memegangnya erat-erat di lengannya saat dia masih berusaha membebaskan dirinya. Dia berkata dengan suara rendah, Bai Xias Huang, jangan lakukan ini. Adikmu masih hidup. Jika kamu melakukan ini, dia akan mati. Bai Xias Huang berhenti. Dia memandang Luli dengan matanya yang berlinangan air mata dan bertanya, Luli, apa yang terjadi pada saudara perempuanku? Apa? Aku takut. Aku tidak bisa kehilangannya. Dia baik-baik saja. Hati Luli hampir hancur. Dia menepuk kepala Bai Xias Huang dan berkata, kakakmu diracuni. Aku membekukannya untuk menghentikan racun agar tidak menyebar. Jangan khawatir. Aku akan menyembuhkannya. Aku bersumpah demi hidupku. Entah bagaimana, Bai Xias Huang merasa tenang. Dia tidak terlalu memikirkan penampilan tekad Luli atau sumpahnya karena dia berpikiran sederhana. Dia percaya bahwa Luli akan menghormati kata-katanya. Aku ingin membawa kakak kembali. Aku ingin dia kembali. Bai Xias Huang berkata setelah beberapa pemikiran. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, jangan gerakkan dia sampai dia sembuh. Setelah kamu memecahkan es, kakakmu akan mati. Jika kamu khawatir tentang dia, tinggal di sini bersamanya sebentar. Baik, Bai Xias Huang mengangguk dan berkata, aku akan berada di sini bersama saudara perempuanku sampai dia bangun. Aku akan tinggal di sini dan tidak akan pergi kemanapun. Luli menghela napas. Entah bagaimana, dia merasa lega. Bai Xias Huang dan Bai Qiuxue terikat. Bai Qiuxue akan merasakan bahwa Bai Xias Huang ada di sini bersamanya dan dengan demikian merasa kurang takut atau kesepian. Luli punya banyak hal di piringnya. Dia harus menemukan obat untuk Bai Qiuxue. Yang pasti, jika dia bebas, dia akan berada di sini, tetapi dia tidak akan terlalu khawatir jika Bai Xias Huang ada di sini. Oke, aku akan meminta mereka membangun benteng di dekat sini. Luli memikirkan dan melanjutkan, hidup di sini. Aku akan meminta orang-orang membawakanmu bahan mistis dan pelet yang Anda butuhkan untuk budidaya. Katakan kepada para pelayan jika Anda memiliki sesuatu yang ingin Anda makan atau gunakan. Pertahankan saudara perempuan Anda, terbaik untuk menemukan obatnya. Percaya padaku. Petik 2. Melihat Bai Qiuxue, Bai Xias Huang dilanda kesedihan. Dia berkata dengan berlinangan air mata, jangan khawatir. Luli, aku akan berada di sini bersama saudara perempuanku. Tidak akan terjadi apa-apa. Aku tidak akan melakukan apapun padanya. Oke, bersamanya. Luli berjalan keluar. Di pintu, dia memperingatkan Bai Xias Huang lagi, ingatlah bahwa kamu tidak bisa memindahkan kakakmu. Dia akan mati. Bai Xias Huang mengangguk dengan air mata. Luli mengatakan kepada 3 patriark keluarga Bai di luar, mulai sekarang, kamu tetap waspada di sini dan tidak pergi kemanapun. Siapapun yang ingin menyakiti si kembar harus menjawab kepadamu. Apakah kamu mengerti? Ya, Kaisar. 3 patriark keluarga Bai membungkuk dan menerima perintah. Luli memberi isyarat kepada patriark keempat dari Qian Phoenix Rache. Mereka berjalan ke samping dan Luli bertanya, bagaimana dengan Dewa Meng? Semuanya baik-baik saja. Petik 2. Patriark keempat mengangguk dan berkata, sejumlah besar bahan mistik telah dikirim kembali, dan ada gunung mereka sekarang. Seekor hak terbang mengirim pesan kepada saya, mengatakan bahwa Dewa Meng dan pemimpin klan saya telah mengambil alih 7 atau 8 balapan besar, dan mereka akan menyatukan dunia yang sepi. Petik 2. Baik, Luli tidak khawatir. God of Meng sendiri akan mampu menyapu dunia sepi yang praktis di ujung jari. Luli mengambil beberapa daging yang sudah dimasak. Patriark keempat bergegas seseorang untuk memasak makan malam, tetapi Luli menolak. Dia berpikir keras. Dia tidak perlu terlalu khawatir tentang Bai Qiuxue sekarang karena Bai Xias Huang ada di sini. Dia harus melanjutkan pekerjaannya. Ada begitu banyak bahan mistik yang menunggu untuk dijual, dan kemudian bahan mistik untuk Patriark Lomba Titan harus dibawa kembali. Jika 1 atau 2 balap Titan dan ceker bisa mencapai alam manusia yang berdaulat, Luli akan lebih berdaya. Paling tidak, dia akan memiliki langkah mengatasi waktu berikutnya ketika Lu Fenghuo dan Lu Xuan mengembangkan skema melawannya. Namun, cara menjual, daerah gurun utara kekurangan sumber daya dan tidak memiliki bahan mistis yang baik. Membawa banyak bahan mistis langka untuk dijual akan menyebabkan perhatian dari keluarga besar. Ketika mereka melacak sumber pasokan, dunia yang sepi akan terungkap. Bahkan jika tidak, keluarga besar akan menjadi serakah. Sementara Luli berpikir,
seekor binatang kecil bergegas ke pelukan Luli. Mencicit, mencicit. Little White telah berkeliaran belakangan ini. Patriark keempat dari Cian Phoenix Rache tahu itu adalah hewan peliharaan Luli, jadi dia menyuruh Hux untuk mengawasinya dan tidak pernah menyakitinya. Little White bosan setelah tidur untuk waktu yang lama dan tidak diizinkan keluar oleh Luli. Ketika mendapat kesempatan, ia mulai berlari di alam liar, mengejar sekelompok binatang buas di sekitar. Mencicit, mencicit. Little White menjerit sayang. Luli memperhatikan kekhawatiran di matanya. Dia tersenyum dan menepuk kepala kecilnya. Retak. Pada saat yang sama, jimat batu giok yang tergantung di sabuk Luli patah. Rasa dingin melintas di mata Luli. Dia meletakkan Little White di bahunya dan mengeluarkan jimat batu giok. Jimat jade memiliki makna khusus. Luli memiliki beberapa di antaranya dengan tanda berbeda. Melanggar yang satu ini berarti ada beberapa masalah, tapi itu tidak berbahaya. Song Qi sudah mati. Apakah ada lagi dari keluarga Song? Luli mengerutkan kening. Dia tidak mau keluar sekarang. Dunia yang sunyi belum disatukan, dan dia khawatir tentang Bai Qiuxue. Tapi karena Nyonya Yan telah mengirim pesan, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dia tangani. Setelah dipikir-pikir, dia berjalan masuk dan berbicara dengan Bai Xias Huang sebentar, menyuruhnya tinggal di sini bersama Bai Qiuxue. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan beberapa pelet of delicacy dan soul crystals dari interspatial ring miliknya, cukup untuk Bai Xias Huang untuk mencapai tahap tengah dari Fate Will Realm. Luli memanggil beberapa hak terbang, memerintahkan mereka untuk bertanya tentang situasi Dewa Meng melalui cara unik mereka. Selain itu, dia juga meminta mereka untuk memberitahu Ye Cha untuk pergi ke pintu keluar dunia yang sepi dan membiarkan Ceker kembali. Sang hak terbang pergi. Luli menunggu dengan tenang di benteng. Setengah hari kemudian, hak yang terbang kembali dan berkomunikasi dengan Patriark keempat yang mengatakan kepada Luli, semuanya berjalan baik. Paling tidak setengah bulan, dunia yang sunyi akan dipersatukan. Pemimpin klan saya sedang menuju keluar, dan Ceker sedang dalam perjalanan kembali. Petik 2. Baik, Luli senang mengetahui hal itu. Dia mengatakan kepada Patriark keempat untuk merawat Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang dan mengetuk pintu keluar jika dia berani bertindak gegabah. Luli meminta Patriark keempat untuk bunuh diri jika terjadi sesuatu pada si kembar. Setelah itu dikatakan, Luli pergi. Dia adalah kaisar dari daerah kesunyian utara. Gurun utara mungkin menjadi tidak stabil setelah tidak muncul untuk waktu yang lama. Dia harus pergi sekarang karena Nyonya Yan mengiriminya peringatan. Bab 454, Beri aku footbath. Pada saat Luli mencapai pintu keluar, Ye Cha telah menunggu beberapa saat. Ye Cha melihat bahwa pikiran Luli terbebani tetapi lega melihat bahwa Luli tidak terlihat kumuh. Luli bertanya tentang Dewa Meng dan dunia sepi dan mengetahui semuanya baik-baik saja. Ras besar yang mengandalkan Stellar Raches hampir tersingkir, dan hanya beberapa yang kecil yang tersisa. Bagi Dewa Meng, akan sangat mudah untuk menyatukan dunia yang sepi. Ceker bukan satu-satunya yang kembali, begitu pula Mengxi. Ye Cha telah menyuruh mereka melakukannya. Lagi pula, satu pejuang yang lebih kuat akan berarti si kembar lebih aman. Luli tidak bertanya lagi. Dia pergi keluar dari dunia kecil bersama Green Dwarf dan area iblis dengan Ye Cha. Kirim pesan ke kota penjara surga dan dapatkan lebih banyak orang di sini. Jika ada orang lain yang datang lain kali, kamu harus menjawab kepadaku. Luli berkata dengan dingin kepada patriark keluarga Bai yang tinggal di sini, dan kemudian meminta Ye Cha untuk membawanya ke kota penjara surga secepat mungkin. Bai Leng sedang menunggu mereka di kota. Dia lega melihat Luli kembali dengan selamat dan menjelaskan, seseorang dari Pavilion Delicacy ada di sini. Ada seorang prajurit Realm manusia sovereign dan seorang wanita muda. Mereka meminta Anda. Wanita muda itu mengatakan bahwa jika dia tidak dapat bertemu Anda, dia akan menghancurkan Ling Empress City. Petik 2. Jiang Qiling. Luli tidak bahagia. Mengapa tidak melihat ketika Song Qi ada di sini? Mengapa Pavilion of Delicacy tidak mengirim prajurit Realm manusia sovereign selama waktu itu? Sekarang semuanya sudah beres dan Jiang Qiling benar-benar muncul dengan seorang prajurit Realm manusia sovereign Realm. Dia ingin menghancurkan Ling Empress City-nya. Luli sudah dalam suasana hati yang buruk, dan Jiang Qiling yang bertingkah membuatnya semakin marah. Dia tidak mengatakan apa-apa dan memasuki formasi teleportasi dengan wajah masam bersama dengan Bai Leng. Berdengung.
Formasi teleportasi di Link Empress City bersinar selama 1 jam penuh. Setelah mereka muncul, seorang wanita terbang keluar dari Istana Kekaisaran dan berteriak kepada Luli dalam kegembiraan, "Luli, kamu ada di sini. Jika kamu menunda lagi, kota permaisuri Ling akan mati di tanganku." Luli meliriknya dengan dingin. Jiang Qiling benar-benar menekan tombol Luli. Dia mendengus marah dan berkata, "Nona Jiang, wow. Tidak apa-apa Anda menghirup udara segar di Pavilion Delikasi dan sekarang Anda melakukan ini di Gurun Utara." Senyum Jiang Qiling memudar. Dia marah setelah melihat wajah acuh tak acuh Luli. Penampilannya yang menghina dan kata-katanya yang kejam membuatnya semakin buruk. Dia hampir bunuh diri demi Luli, dan dia mengalami gangguan mental. Akhirnya, dia menyatukan dirinya ketika mengetahui Luli masih hidup, dan dia bergegas ke sana. Sekarang dia bertemu dengan bahu yang dingin. Dia tidak memiliki temperamen yang baik. Dia membalik dan berkata dengan mata memerah karena air matanya, "Luli, apa yang kamu teriakkan? Aku sudah melakukan perjalanan sejauh ini untuk melihatmu. Bagaimana kamu bisa memperlakukan aku seperti ini? Kamu pikir kamu siapa?" Tak seorang pun. Luli melemparkan pandangan dingin pada Jiang Qiling dan langsung menuju ke Istana Kekaisaran. Dia berbalik saat memasuki Istana Kekaisaran, menyipit padanya, dan berkata, "Gurun Utara terlalu buruk untuk menghibur orang yang begitu penting bagimu. Silakan kembali, Nyonya Jiang." "Pang, beraninya kamu." Seorang lelaki tua berjalan keluar dari sebuah kamar di Istana Kekaisaran dan dia membungkus Luli dengan ki dan energinya yang kuat. Melihat Luli dengan acuh tak acuh, Jiang Yi berkata, "Beraninya kamu berbicara dengan Putri Jiang seperti ini. Aku akan menamparmu sampai mati, percayalah padaku, dan aku akan menghancurkan kota kecilmu." Hahaha. Luli tertawa. Dia balas menatap Jiang Yi dan berkata, "Dasar brengsek tua. Jangan terlalu memikirkan dirimu sendiri. Kamu hanya seorang patriark dari Pavilion of Delicacy. Bahkan Jiang Wuo tidak berani membunuhku. Silakan dan coba. Pergi ke neraka." Jiang Yi sangat marah. Dia melambaikan tangannya, dan bentuk tangan berwarna hitam terbentuk di udara. Dia menamparkan Luli. Pada saat yang sama, dia mengaktifkan force field-nya dan menampung semua orang di Istana Kekaisaran. "Hentikan!" Jiang Qiling berteriak dan memelototi Jiang Yi. Yang kemudian cemberut dan tangan raksasa di langit runtuh. Baik Yecha dan Luli merasa mereka melakukan perjalanan ke neraka. Namun, Luli tidak menunjukkan perubahan apapun dalam ekspresinya. Dia berkata dengan dingin lagi, "Lihat mereka. Kamu." Jiang Qiling hampir menangis. Dia memelototi Luli dan yang terakhir juga memelototinya. Mereka seperti dua singa yang bertarung, saling memandang dan tidak ada yang mengakui kekalahan. Setelah lebih dari 10 napas, Jiang Qiling meneteskan air mata. Dia melunak. Melihat Luli, dia memohon, "Luli, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Apakah kamu marah padaku karena aku tidak membantu kamu?" "Aku tidak bisa, Jiang Wuo, itu, mengetukku keluar dan kemudian memberi makan aku sesuatu yang membuat saya tertidur. Saya terbangun setelah 10 hari. Pada saat itu, saya pikir Anda sudah mati. Saya hanya tahu bahwa Anda masih hidup hari ini dan saya datang segera. Bagaimana Anda bisa memperlakukan saya seperti ini? Anda adalah demikian juga." Luli meleleh karena air matanya dan mengakui kekalahan. Dia tahu bahwa dia telah bersalah padanya. Dia tidak bisa menjaga wajahnya tetap lurus. Seorang gadis seperti Jiang Qiling bersedia menyerah hari ini. Dia menyentuh hidungnya dengan malu dan berkata, "Nona Qi, sesuatu telah terjadi, dan aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Aku minta maaf untuk, baru saja. Tolong maafkan aku." Jiang Qiling merasa lebih sedih. Dia berpunuk dan berbalik, air mata masih menetes dari matanya. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudah kubilang aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Nona, jika kamu ingin masuk, turun saja ke sini. Ada begitu banyak orang yang melihatmu menangis. Kamu tidak merasa malu?" Petik 2. "Kamu Pang. Aku akan mengalahkanmu sampai mati." Jiang Qiling terbang marah dan malu dan meninju dadanya. Luli tidak menghindar. Dia memandang Jiang Qiling dengan tenang. Dia menggunakan 70% dari kekuatannya, tapi tinjunya mendarat di dadanya dengan lembut. Itu tidak terlihat seperti memukul tetapi menggoda. Adegan romantis seperti itu. Nyonya Yan melihat ini dari kejauhan. Setelah dipikir-pikir lagi, dia mulai mengerti banyak hal.
Hanya ada sedikit orang bangsawan di dunia, dan orang-orang yang mulia dan berprestasi sedikit dan jarang. Pria yang luar biasa seperti itu akan langka dan didekati oleh banyak wanita. Luli sedang tidak ingin bermain-main dengan Jiang Qiling. Dia meraih tangannya dan berjalan ke aula. Dia tersipu dan ingin membebaskan diri, tetapi pada akhirnya, mengikutinya. Jiang Yi menatap mereka dengan wajah tenang. Dia adalah pejuang hebat yang bekerja untuk Jiang Wuo sehingga dia tahu apa yang dirasakan Jiang Wuo tentang keduanya. Tapi apa yang bisa dikatakan Jiang Yi sekarang atau lakukan? Bahkan Jiang Wuo tidak bisa mengendalikannya ketika dia marah, jadi bagaimana mungkin Jiang Yi mampu menyinggung perasaannya? Di aula, Luli mengambil kursi pusat, tidak menunjukkan niat untuk meminta Jiang Yi duduk. Nyonya Yan mengundang Jiang Yi ke kamar samping untuk menjauh, jadi Luli dan Jiang Qiling dapat memiliki waktu sendirian. Sambil menyesap teh, Luli memandang Jiang Qiling dan berkata, "Qiling, apakah Anda tahu keabadian abadi? Apakah Anda tahu obatnya?" Jiang Qiling marah. Bagaimana mungkin Luli tidak menghiburnya sebelum pindah ke topik lain? Sekaligus, emosinya berubah. Dia tersenyum, dan berkata, "Immortal Spinach. Aku tahu, salah satu racun paling berbahaya di Central Plains. Mengenai obatnya, aku memilikinya, tetapi aku tidak ingin memberitahumu kecuali kau memberiku baskom." Petik 2. Bab 455, Aula Pembantaian Iblis. Luli hanya mengajukan pertanyaan acak, tidak mengharapkan jawaban. Dia hanya berharap Jiang Qiling akan kembali dan mencarinya untuk melihat apakah ada obatnya. Tapi dia terkejut. Dia membuka matanya lebar-lebar dan bertanya, "Qiling, aku tidak bercanda. Aku punya teman yang diracuni. Kau yakin tahu obatnya?" Jiang Qiling mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, "Aku tidak bercanda denganmu. Aku sendiri tidak tahu obatnya, tapi aku tahu tempat yang bisa membantumu. Itu sudah pasti. Kau ingin tahu? Cuci kakiku." Petik 2. Baik, Luli memberitahu pelayan di sebelah mereka tanpa ragu, "Ambil air hangat." Apa? Jiang Qiling merasa sedikit tidak nyaman dengan gagasan Luli, seorang pria yang tidak berani, akan benar-benar mencuci kakinya. Tapi dia adalah gadis yang keras kepala. Sekarang dia setuju, dia tidak akan menyerah di tengah jalan. Pelayan itu segera kembali dengan bak air hangat. Tanpa basa-basi lagi, Luli meletakkannya di depan Jiang Qiling, meraih kakinya dan melepas sepatunya dengan lembut. Ah! Jiang Qiling menyingkirkan kakinya karena malu. Luli meraih mereka lagi dan melepaskan sepatu lainnya. Dia mengangkat gaunnya sedikit, memperlihatkan tulang kering putihnya. Luli bukanlah orang dengan fetis kaki, tetapi setelah melihat tulang kering dan kakinya yang cantik, dia mengakui pada dirinya sendiri bagaimana itu adalah mahakarya dewa. Sedikit lebih banyak terlalu banyak, dan sedikit lebih sedikit terlalu sedikit. Jiang Qiling mencoba membebaskan kakinya lagi tetapi mereka didorong ke dalam air oleh Luli. Dia gugup dan malu-malu. "Luli, aku hanya bercanda. Kamu tidak perlu melakukan ini." Luli tiba-tiba mendongak dan bertanya, "Apakah maksudmu obatnya atau mencuci kakimu?" Jiang Qiling menoleh, takut melihat Luli ke matanya. Dia menggigit bibirnya dan berkata, "Mencuci kakiku. Tidak ada orang yang pernah menyentuh kakiku sebelumnya. Kamu tidak harus melakukan ini. Aku laki-laki, laki-laki dari kata-kataku." Luli memelototi Jiang Qiling dan berkata, "Kamu akan menghadapi konsekuensinya jika kamu membohongiku." Dengan mengatakan itu, Luli tidak memperhatikan kata-katanya dan mulai menggosok kakinya dengan hati-hati. Kakinya benar-benar indah. Mereka halus dan sehalus telur rebus. Rasanya enak di kulit tangannya. Jiang Qiling tidak mengatakan apa-apa lagi dan hanya memandang Luli menggosok kakinya dengan wajah memerah. Segera, dia menghasilkan senyum yang besar dan menawan. Untuk sesaat, dia kehilangan dirinya. Setelah waktu untuk 2 batang dupa untuk membakar, Luli mengeringkan kakinya, memakai sepatu kembali, dan kemudian mengatakan kepada pelayan untuk mengosongkan bak mandi. Kemudian dia bertanya dengan serius, "Oke, ini sudah selesai. Obatnya?" "Oh." Jiang Qiling menunduk. Setelah 10 napas, dia kembali tenang. Dia mengerutkan kening dan berkata, "Luli, aku pernah membaca catatan rahasia sejarah keluarga Jiang di mana ada catatan Immortals binasalah. Ini adalah Fodo. Anda harus menemukan prajurit yang kuat dari tanah selatan Fodo. Itu mengatakan bahwa seorang kepala biara kuil Buddha Agung dapat melakukannya, tetapi dia belum menerima tamu selama 300 tahun. Juga,
dia berstatus sangat tinggi di sana. Bahkan Jiang Wuo tidak dapat memohon kepadanya untuk melakukannya. Petik 2. Mata Luli menjadi dingin ketika dia bertanya, aku tahu semua ini. Kamu berbicara, omong kosong. Ini obatnya. Ada apa dengan terburu-buru? Jiang Qiling memutar matanya dan melanjutkan, aku tahu tempat. Para pejuang yang kuat di sana pasti bisa menyembuhkannya. Mereka bisa menyembuhkan Fodo yang lebih mengerikan, apalagi binasa abadi. Di mana? Ada cahaya di mata Luli. Aula pembantai iblis. Jiang Qiling menjawab dan melanjutkan dengan suara rendah, Luli, jangan beritahu siapapun tentang ini. Jika 12 keluarga kerajaan mengetahui hal ini, mereka akan mencoba melibatkan kita. Luli mengerutkan kening saat dia mengingat sesuatu. Lalu dia tiba-tiba bertanya, apakah itu ada hubungannya dengan Grounds yang membunuh iblis? Jiang Qiling mengangguk dan berkata, medan perang dikendalikan oleh Aula pembantai iblis. Pejuang alam abadi bumi dari semua keluarga akan pergi ke medan perang pada usia tertentu dan bergabung dengan Aula pembantai iblis, kekuatan paling kuat dari Gridland. Tapi satu-satunya misi Aula pembantai iblis adalah untuk melindungi Gridland dan mereka tidak ambil bagian dalam perselisihan keluarga. Para pejuang itu tidak pernah pergi ke tempat lain di Gridland dan mereka menghabiskan hidup mereka di medan perang. Petik 2. Luli tahu tentang alasan membunuh Demon. The Gridland terletak di pusat Heaven Reverse World. Ada 4 negeri di timur, barat, selatan, dan utara, yaitu daratan lautan timur, tanah barbar di barat, tanah Fodo di selatan, dan tanah bulu di barat. Ras alien dari 4 negeri ingin menyusup ke tanah besar setiap saat untuk menduduki tanah paling makmur di dunia terbalik surga. Medan perang berada di tengah-tengah 4 negeri dan tanah suci. Prajurit alam abadi bumi akan pergi ke sana untuk bertarung dengan 4 ras untuk melindungi tanah besar pada usia tertentu. Luli bertanya, kenapa kamu yakin prajurit yang kuat dari Aula pembantai iblis dapat menyembuhkan perisi mortal, salah satu dari 10 racun paling mengerikan di Central Plains? Bodoh. Jiang Qiling cemberut dan berkata, berapa tahun para pejuang yang kuat telah berperang melawan 4 ras? Berapa tahun dengan tanah Fodo Selatan? Jika para pejuang kita yang kuat tidak bisa menyembuhkan racun-racun itu, tanah besar akan sudah lama diduduki, dan manusia akan binasa. Petik 2. Kanan. Luli tercerahkan. Kata-kata Jiang Qiling beralasan. Prajurit yang kuat dari Aula pembantai iblis bertempur melawan prajurit Fodo sepanjang waktu, jadi mereka harus memiliki obatnya. Luli sangat terinspirasi. Selama ada jalan, tidak peduli seberapa sulit itu, dia akan pergi, 100 tahun adalah waktu yang lama. Dia yakin bahwa dia bisa membantu Bai Qiuxue. Dia menggosok tangannya dan berkata, bagaimana saya bisa pergi ke sana? Bagaimana saya bisa meminta prajurit yang kuat untuk membantu saya? Aula pembantai iblis ada di Grounds pembantai iblis. Kupikir aku sudah bilang begitu. Jiang Qiling memutar matanya lagi. Kemudian dia melanjutkan sambil menghela nafas, tapi jangan berpikir kamu bisa memohon kepada mereka. Bahkan jika ayahku berlutut kepada mereka sampai akhir dunia, mereka masih tidak akan melakukannya. Sudah kubilang, para pejuang itu tidak pernah mengganggu mereka, perselisihan tanah hebat. Ini adalah aturan yang tidak bisa dilanggar oleh siapapun. Petik 2. Luli berkecil hati dan bahkan sedikit marah. Dia bertanya, lalu apa gunanya jika mereka tidak mau membantu? Bukannya mereka tidak mau membantu. Jiang Qiling berkata dengan serius, hanya saja mereka tidak akan menjawab permintaan apapun. Anda tidak perlu mengemis. Anda bisa mendapatkan poin yang cukup, dan ketika itu terjadi, Anda bahkan dapat meminta mereka untuk menangkap seorang prajurit Fodo yang kuat berlomba untuk menyembuhkan teman Anda, apalagi meminta bantuan mereka. Di Aula pembantai iblis, poin adalah segalanya. Jika Anda memiliki cukup banyak dari mereka, Anda bahkan bisa mendapatkan persediaan bahan mistis yang tak terbatas untuk mencapai alam abadi bumi. Petik 2. Luli terangkat lagi dan dia melanjutkan pertanyaannya, bagaimana kamu mendapatkan poin? Jiang Qiling membuat gerakan memotong tenggorokan dan menjawab dengan suara dingin, bunuh orang, ras alien, dan dapatkan poin. Membunuh adalah satu-satunya cara untuk mendapatkan poin di Taman Pembantai Iblis. Tentu saja, Anda tidak perlu untuk pergi ke sana dengan kemampuan Anda. Anda akan hancur dalam waktu kurang dari 1 jam di sana. Petik 2. Bab 456, Medan Perang Kecil.
1 jam. Luli dibuat terdiam. Setelah dipikir-pikir, dia mengerti. The Demon Slaying Grounds bukan tempat untuk bersenang-senang. Pejuang yang kuat dari 4 ras dan tanah besar bertempur dengan risiko hidup mereka setiap saat. Orang-orang dari tanah besar yang bisa bergabung dengan aula pembantai iblis pada dasarnya dari alam abadi bumi. Yang dari 4 ras harus dari level yang sama. Bahkan prajurit Realm Sovereign manusia bisa membunuh Luli segera, apalagi satu dari alam abadi bumi. Luli berkecil hati lagi. Jiang Qiling mengarahkannya ke arah di mana dia pikir dia bisa melihat cahaya. Apakah dia dihadapkan pada jalan buntu? Bumi abadi. Bisakah dia mencapai wilayah itu dalam 100 tahun? Bahkan alam dewa mulia akan sulit untuk dijangkau, apalagi alam kedaulatan manusia dan alam abadi bumi. Dua yang terakhir tidak dapat dicapai dengan beberapa bahan mistis atau keluarga sudah akan memiliki banyak dari mereka. Luli merasakan kebahagiaan masa depannya. Dia tidak takut dengan penderitaan atau rasa sakit. Yang paling membuatnya takut adalah tidak menemukan arah atau jalan keluar. Jiang Qiling merasa kasihan padanya. Setelah jeda, dia bertanya, temanmu itu, apakah dia penting? Apakah temanmu laki-laki atau perempuan? Tentu saja dia penting. Wajah Luli menunjukkan gairah dan kerinduan. Dia menjawab dengan pasti, hidupnya lebih penting daripada hidupku. Dia adalah cintaku. Dia akan melalui ini, untuk menyelamatkanku. Jika bukan karena dia, kamu tidak akan melihatku sekarang. Ah! Wajah Jiang Qiling turun. Karena panik, dia berkata, Luli, kamu punya kekasih. Bagaimana ini bisa terjadi? Luli meliriknya dengan santai dan bertanya, kenapa? Tidak bisakah aku punya kekasih? Apakah ini kejutan? Jiang Qiling tidak tahu harus menjawab apa. Dia menghindari penampilannya. Setelah beberapa saat, dia berkata, saya hanya berpikir Anda masih terlalu muda untuk berbicara tentang pernikahan dan mengambil seorang istri. Anda adalah seorang pemuda yang berbakat. Anda harus fokus pada kultivasi, bukan pada perempuan. Jiang Qiling tidak bisa menyelesaikan jawabannya. Luli tidak nyaman mendengarkan ini. Dia cemberut dan berkata, kamu hanya sedikit lebih tua dariku namun kamu memulai hubungan bertahun-tahun yang lalu. Sekarang, kamu berbicara tentang aku. Jiang Qiling tidak tahu harus berbuat apa. Luli bertanya lagi, terlepas dari aula pembantai iblis, apakah ada cara lain? Abas itu tidak dapat dihubungi. Luli bahkan tidak bisa meyakinkan dirinya sendiri tentang kuil Buddha Agung, salah satu dari 12 kekuatan utama di dataran tengah. Kepala biara itu harus dihargai sebagai patriark agung keluarga Lu. Bagaimana bisa seorang pria acak meminta bantuan kepada patriark besar keluarga Lu? Juga, kuil Buddha besar adalah salah satu kekuatan yang ditetapkan untuk menghancurkan Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache. Bahkan jika dia bisa meminta kepala biara untuk datang, bisakah Luli membiarkannya masuk ke dunia sepi? Jiang Qiling menggelengkan kepalanya dan berkata, untuk saat ini, tidak. Bagaimanapun juga, itu adalah Fodo. Selain dari balai pembantai iblis, tidak ada orang lain yang bisa melakukannya. Luli menghela nafas. Dia duduk dengan kecewa. Kemudian dia menundukkan kepalanya, memasukkan jari-jarinya ke rambutnya, berusaha untuk tidak membiarkan Jiang Qiling melihat rasa sakitnya. Ini bahkan lebih menyedihkan bagi Jiang Qiling daripada melihat wajahnya secara langsung. Baginya, Luli adalah pria yang kuat. Dia tidak pernah menunjukkan penderitaan atau rasa sakitnya bagaimanapun caranya. Tindakannya sekarang menunjukkan betapa menyakitkan dan betapa tak berdayanya dia. Mata Jiang Qiling berkedip saat dia berjuang di dalam. Lalu dia menghela nafas dan berkata, Luli, sebenarnya, aku menyembunyikan sesuatu darimu. Aku hanya benar-benar tidak ingin kamu pergi ke Grounds Slaying Grounds karena kamu mungkin mati di sana. Tapi karena kita berteman, kita harus memperlakukan masing-masing jujur lainnya. Saya tidak ingin ada perasaan sakit. Petik 2. Luli mendongak ke arah Jiang Qiling yang menggigit bibirnya dan berkata, di tempat pembantaian iblis, ada medan perang kecil. Seorang master dari aula pembantai iblis membangunnya dengan beberapa keterampilan yang mengesankan untuk melatih prajurit yang kuat dari generasi mendatang. Dari 100.000 tahun yang lalu, hanya prajurit yang lebih muda dari 30 tahun yang bisa pergi ke medan perang kecil. Selama lebih dari ratusan ribu tahun, bahkan satu keluarga atau pasukan tidak pernah memiliki prajurit yang lebih muda dari 30 mencapai bumi abadi alam. Manusia berdaulat pejuang kerajaan yang lebih muda dari 30 sedikit dan jarang.
Petik 2. Mata Luli bersinar. Dia langsung berdiri dan bertanya, maksudmu, aku bisa pergi ke medan perang kecil, lalu membunuh murid-murid muda berbakat dari 4 ras untuk mendapatkan poin. Iya nih. Jiang Qiling mengangguk dan menjawab, sebenarnya, semua keluarga besar di Tanah Besar akan mengirim murid-murid mereka yang berbakat ke medan perang kecil. Tidak hanya manusia tetapi 4 ras lainnya juga. Hanya orang-orang yang dapat bertahan dapat menjadi prajurit yang kuat. Itu selalu menjadi satu-satunya cara bagi seorang pejuang untuk tumbuh kuat, terlibat dalam pertempuran hidup atau mati. Anda dapat berkultivasi dengan sangat cepat ke alam yang sangat tinggi dan tetap tidak berguna tanpa pengalaman pertempuran praktis. Petik 2. Jiang Wuo, ayahmu Lu Ren Huang, kakekmu Lu Zhengyang, dan Jiang Yi di luar sana, Jiang Qiling melanjutkan, semua pergi ke Taman Pembantai Iblis ketika mereka masih muda. Aku belum melakukannya karena aku satu-satunya anak dari Jiang Wuo dan dia takut aku akan mati di sana. Lu Xuan dan Lu Ni dari keluargamu pergi ke sana beberapa waktu yang lalu dan membunuh banyak musuh. Salah satunya akan menjadi patriark keluarga masa depan keluarga Lu jika semuanya berjalan dengan baik. Petik 2. Lu Li tertarik. Ini tidak hanya akan membantu Bai Qiuxue, tetapi bertarung melawan talenta dari 4 ras menarik minatnya untuk menjadi seorang pejuang di medan perang. Jika dia bisa membuatnya hidup kembali, dia bisa mendapatkan bahan mistis dan pelet yang tak terhitung jumlahnya. Juga, dia akan membunuh ras alien yang mencoba masuk ke Tanah Besar. Dia akan berjuang untuk umat manusia. Pertempuran semacam itu membuat hati seseorang terbakar. Prajurit memiliki kerinduan alami untuk bertarung. Jalan di sepanjang Wu Dao adalah untuk mengubah takdir. Untuk melakukan itu, seorang prajurit harus maju dengan menginjak tubuh. Semua orang ingin mengubah takdir dan setiap orang bercita-cita untuk naik ke puncak. Tetapi hanya begitu banyak yang bisa diizinkan di atas. Bagian atas, seperti piramida, tidak memiliki cukup ruang bagi banyak orang. Jika seseorang ingin berada di puncak, seseorang harus bertarung dengan kejam dan memanjat di atas tubuh orang lain. Tidak ada prajurit yang mencapai alam abadi bumi yang lebih muda dari usia 30 dan mereka yang bisa mencapai alam manusia berdaulat hanya sedikit dan jarang. Luli percaya bahwa dia setidaknya bisa melindungi dirinya sendiri, jika tidak membunuh lawannya, selama dia tidak bertemu dengan prajurit Realm manusia Sovereign Realm. Jadi, masuk ke medan perang kecil pada dasarnya akan mendapatkan poin tanpa hasil. Jika dia punya cukup poin, dia bisa menyelamatkan Bai Qiuxue. Dia bahkan bisa menggunakan itu dari aula pembantai iblis untuk menemukan Lu Ling dan menyelamatkan Lu Ren Huang. Baik, semakin dia memikirkannya, semakin bersemangat Lu Li. Dia memandang Jiang Qiling dan bertanya, di mana grounds pembantai iblis? Bagaimana saya bisa masuk? Apa terburu-buru? Jiang Qiling memutar matanya dan berkata, Anda pikir itu terbuka sepanjang waktu. Medan perang kecil hanya tersedia setiap 3 tahun. Hanya 1,5 tahun telah berlalu sejak terakhir dibuka. Anda harus menunggu 1 tahun lagi dan 1,5. Petik 2. Lu Li. Jiang Qiling benci untuk membungkus selimut basah di atas Lu Li ketika matanya bersinar dan dia sangat bersemangat. Meskipun demikian, dia berkata, jangan berpikir kamu bisa mendapatkan jalanmu di medan perang kecil karena kamu memiliki beberapa kemampuan. Yang ada di sana adalah bakat dari 4 ras. Ada cukup banyak prajurit Realm Sovereign Human dan semua ras, memiliki keterampilan mereka yang unik, seperti skill garis darah kami. Anda harus bekerja keras untuk meningkatkan wilayah Anda selama sisa waktu. Paling tidak, Anda harus mencapai alam abadi atau jika tidak, Anda kemungkinan besar akan mati di sana. Petik 2. 1,5 tahun. Luli mengangguk dan berkata, oke, kita akan pergi ke sana dalam 1,5 tahun. Jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan dapat mencapai alam abadi. Jangan khawatir, ketika aku berada di alam abadi, bahkan manusia prajurit Sovereign Realm, akan mengalami kesulitan membunuhku. Petik 2. Bab 457, kami tidak melakukan apapun. Ketika Luli pertama kali kembali ke keluarga Lu, Lu Zhengtan, Lu Xuan, dan Lu Ni sedang pergi. Saat itu, Luli bertanya-tanya bagaimana mereka bisa pergi ketika Mystic Armor City ditutup. Sekarang dia tahu bahwa Lu Zhengtan membawa Lu Xuan dan Lu Ni ke tempat pembantaian iblis. Ada 3 pintu masuk ke Grounds Slaying Grounds yang terletak di utara, selatan, dan tengah. Salah satunya dekat dengan kota kelezatan.
Keluarga yang lebih rendah dari peringkat kelima tidak diizinkan untuk mengetahui hal ini dan murid-murid yang tidak datang dari keluarga besar tidak bisa masuk ke Taman Pembantai Iblis. Ini adalah hak istimewa berada di keluarga besar. Jiang Qiling berjanji kepada Luli bahwa dia akan mencoba membawanya ke tempat pembantaian iblis, yang menenangkan saraf Luli. Dia punya masalah yang harus dihadapi di dunia sepi dan dia harus meningkatkan wilayahnya juga. Setelah 1,5 tahun, ia seharusnya bisa menstabilkan dunia yang sepi dan gurun utara. Luli mendapatkan kembali ketenangannya. Selama ada jalan dan arah, ia dapat melakukan upaya yang tepat, untuk berjuang dan mengambil risiko. Yang terburuk adalah tidak ada jalan keluar, menjadikan semua upaya sia-sia. Luli duduk dan merenungkannya selama beberapa waktu sebelum dia memandangi Jiang Qiling dan bertanya, "Qiling, bisakah aku mempercayaimu?" Dia terkejut dengan pertanyaan itu dan menjadi marah. Dia balas menatapnya dan menjawab, "Jika kamu tidak percaya padaku, jangan katakan lagi. Aku tidak ingin tahu." Mulut cemberut Jiang Qiling memicu tawa Luli. Wanita muda ini adalah gadis yang jujur. Dia sama sekali tidak sok, berani melakukan dan berpikir sesuka hatinya. Dia harus takut pada siapapun di dunia. Sejauh menyangkut dirinya, dia sendirian dan dia tidak begitu peduli dengan hidupnya. Jadi, apa yang harus diperhatikan? Aku telah berbicara dengan tidak tepat. Aku minta maaf, kata Luli meminta maaf. Dia berdiri dan berkata, "Ikut aku." Luli berjalan ke pulau. Jiang Qiling menatapnya dan mengikutinya dengan enggan. Mereka memasuki ruang samping, di mana Luli membuka pintu ruang rahasia dan membawanya masuk. Luli mendorong beberapa peralatan di ruangan itu dan formasi penghambatan di ruangan bersinar. Jiang Qiling melihat sekeliling ruangan dengan alisnya dirajut. Itu redup di dalam dan luas. Tapi ada hal-hal aneh di dalamnya. Ada tempat tidur, beberapa cambuk, ayunan, rantai, lilin, dan sebagainya. Ada aura, dan Jiang Qiling tampaknya telah menyadari sesuatu. Dia bertanya dengan wajah memerah, "Saya pikir mereka sudah terbiasa dengan pelecehan budak." "Luli, apa yang akan Anda lakukan kepada saya?" Saya katakan, "Wilayah saya lebih tinggi dari Anda dan saya akan berteriak." Luli memutar matanya dan berkata, "Aku adalah orang yang bermoral, yang ditinggalkan oleh mantan raja. Aku membawamu ke sini karena aku tidak ingin bapa leluhurmu mendengarkan kami. Kamu tidak dapat memberitahu siapapun tentang ini atau aku bisa mati dengan kematian yang sangat mengerikan." Petik 2. Jiang Qiling menghirup udara serius saat dia bisa mendengar Luli semakin serius juga. Dia berjalan ke tempat tidur, mengayunkan pinggangnya yang ramping, mengambil cambuk, mengarahkannya ke Luli dan berkata, "Silakan. Aku menemukan dunia kecil di gurun utara." Luli menjelaskan, ada beberapa ras khusus di sana dan mereka selamat dari pembersihan yang pernah dilakukan oleh manusia. Saya telah mengendalikan dunia kecil itu dan banyak ras bersumpah setia kepada saya. Saya menemukan banyak bahan mistis langka di dalamnya tetapi, saya tidak akan berani menjualnya. Saya pikir Anda tahu mengapa. Petik 2. Jiang Qiling menyipitkan mata dan tersenyum. Dia mengambil cambuk, berjalan ke Luli, dan bertanya sambil menyeringai, "Kamu takut ada orang yang akan rakus? Atau 12 keluarga kerajaan akan menemukan ras yang masih hidup? Kamu ingin aku menjualnya untukmu? Anda benar-benar mempercayai saya. Apakah Anda tidak khawatir saya akan membocorkan informasi dan menjual Anda?" Petik 2. Luli mengangkat tangannya dan menjawab, "Saya hanya punya beberapa teman dan Anda adalah salah satu dari mereka. Juga, Anda adalah satu-satunya yang dapat membantu saya. Anda adalah semua yang saya miliki. Saya tidak akan membiarkan Anda bekerja tanpa hasil. Anda bisa mendapatkan bagian 10% dari apa yang saya dapatkan. Jika Anda mengantongi semua bahan mistis, saya pikir saya hanya sial." Petik 2. Ha, ha, ha. Jiang Qiling menyeringai. Dia memandang Luli dengan arogan dan berkata, 10%. Kamu pikir aku pengemis? Aku mau 50%. Luli memutar matanya. Dia memandangnya dan memohon, "Nona, bahan-bahan mistik itu bukan milik saya. Saya memiliki sekelompok prajurit untuk mendukung dan saya harus mendapatkannya bahan mistik langka. Jika Anda ingin 50%, saya harus memberikan subsidi. Apakah Anda pikir saya mampu membayar itu dengan apa yang kita miliki di gurun utara?" Petik 2. Lalu aku ingin tidak ada potongan darinya, bahkan 10%.
Jiang Qiling tiba-tiba menjadi sangat genit. Dia menyapu cambuk di wajah Luli, menunjuk ke tempat tidur dan berkata, kalau begitu, bersenang-senanglah denganku di tempat tidur. Mari kita sebut itu bayaran. Bagaimana kalau itu? Luli terdiam. Dia memandangnya dan berkata, Nona, jangan main-main dengan saya sekarang. Berantakan denganmu. Jiang Qiling memiringkan kepalanya dan bertanya sambil tersenyum, Luli, apakah kamu tidak ingin menipu kekasihmu? Atau, kamu membenci aku karena aku adalah seorang gadis yang jatuh hanya untuk bersenang-senang. Pikirkan itu sebagai penahan satu malam. Petik 2. Luli menggelengkan kepalanya dan berkata dengan serius, Qiling, aku menghargai persahabatan kita. Aku tidak ingin hal lain terlibat dan merusak persahabatan kita. Aku tidak ingin persahabatan. Jiang Qiling berkata dengan senyum tipis, saya tidak pernah memperlakukan Anda sebagai teman. Saya menganggap Anda sebagai kekasih saya, kekasih mungil saya. Anda dapat menganggap saya sebagai orang yang sama atau orang kepercayaan. Luli menjawab dengan wajah lurus, aku serius. Jika kamu melanjutkan ini, aku akan marah. Baiklah. Jiang Qiling tertawa nakal, menjulurkan lidah, dan berkata, kamu tidak menyenangkan. Aku bercanda, jangan terlalu serius. Kamu mengatakan kamu memiliki integritas moral, tetapi kamu tidak ingin membiarkan kakiku pergi hanya sekarang. Tidak, aku tidak. Luli menyentuh hidungnya karena malu. Kaki Jiang Qiling itu indah. Luli membelai mereka dengan kagum, tetapi dia tidak memiliki pikiran buruk, hanya kekaguman murni. Hahaha, pipi Luli yang gerah menghibur Jiang Qiling. Matanya berkedip. Oke, kembali ke bisnis. Luli memasang wajah lurus dan berkata, apa yang akan kamu lakukan dengan bahan mistis? Aku tidak ingin ada yang tahu. Juga, aku akan membutuhkan beberapa bahan mistis untuk alam manusia berdaulat. Ini pasti akan menangkap perhatian dari keluarga besar. Apakah Anda punya cara untuk menghadapinya? Petik 2. Ini bukan apa-apa, tidak ada. Jiang Qiling mengangkat kepalanya dengan bangga dan berkata, jangan khawatir. Aku akan menanganinya. Aku berjanji tidak ada yang akan melacaknya kembali kepadamu. Bahkan Paviliun Delikasi tidak akan tahu. Jangan meremehkanku. Saya jauh lebih baik daripada orang-orang yang tidak berguna di keluarga Lu. Petik 2. Jiang Qiling memberi Luli kukuh dan janjinya. Luli tidak berkata apa-apa lagi. Dia mengangguk dan mulai pergi. Jiang Yi ada di luar. Tinggal terlalu lama di sini akan membuat Jiang Yi curiga. Jiang Qiling mengikuti Luli keluar tetapi ada senyum licik di wajahnya. Tiba-tiba, dia mengacak-acak rambut dan pakaiannya dan membuka kancing. Berdengung, Luli mengaktifkan formasi penghambatan dan berjalan keluar. Jiang Qiling mengikutinya keluar dengan silih-solih sambil merapikan pakaiannya. Dia terlihat sangat pemalu. Luli melihat baik Jiang Yi dan Nyonya Yan di luar ruang rahasia dan memperhatikan mereka melihat ke belakang. Jiang Yi segera menjadi marah dan niat membunuh menyebar. Luli berbalik untuk melihat Jiang Qiling. Dia terkejut dengan apa yang dilihatnya. Dia dengan cepat melambaikan tangannya dan berkata, tunggu, kami tidak melakukan apa-apa. Jiang Qiling, apa-apaan ini? Jiang Qiling menunjukkan kesedihan tersembunyi, tampaknya menyalahkan Luli karena menghindar dari tanggung jawab setelah mendapatkan jalannya. Jiang Yi semakin marah. Nyonya Yan tahu Jiang Yi tidak akan bergerak dan dia tidak khawatir. Dia melirik Luli dan bertanya, Kaisar, sudah, sebentar. Apakah semuanya baik-baik saja denganmu? Hahaha. Melihat bagaimana Luli menjadi muram karena kecurigaan, Jiang Qiling tertawa keras. Dia gemetar saat dia tertawa, seperti bunga mawar menari di langit. Bab 458, Tur di Malam Hari. Jiang Qiling tinggal di Ling Empress City sementara Luli berangkat untuk menangani masalah-masalah Gurun Utara. Dia harus mengejar banyak hal setelah pergi untuk waktu yang lama. Dia tidak mengelola setiap masalah sepele, tetapi itu tidak berarti dia begitu bodoh untuk menyerahkan setiap hal kepada Nyonya Yan dan Yu Huasen. Bagaimana jika mereka tidak berperilaku? Dia mengatakan kepada Nyonya Yan untuk mengatur akomodasi Jiang Yi dan Jiang Qiling. Kemudian dia pergi untuk mengobrol dengan Lu Feixue pada sore hari dan kemudian memanggil Ming Yu untuk memberinya arahan. Luli makan malam dengan Jiang Qiling dan tidak ada orang lain. Dia tidak khawatir tentang makan malam Jiang Yi dan meminta Nyonya Yan untuk menghiburnya. Jiang Wuo sudah memendam kemarahan terhadap Luli sehingga yang terakhir tidak terlalu peduli dengan sikap keluarga Jiang.
Jiang Qiling bersenang-senang saat makan malam. Dia hampir tidak makan apapun selama beberapa waktu dan berat badannya turun. Dia dipenuhi dengan Luli yang menemaninya dan kehadiran hidangan gurun utara yang unik. Dia memiliki selera makan yang bagus malam ini. Tapi dia tidak suka anggur di sini, mengatakan anggurnya tidak cukup kuat. Dia buru-buru pergi sehingga dia tidak membawa Bloody Rose bersamanya. Luli menyuruh orang mengirim beberapa jenis anggur, tetapi tidak ada yang membuatnya bahagia. Jiang Qiling berkata bahwa dia sudah kenyang setelah makan malam dan meminta Luli untuk memberinya tur agar dia bisa menikmati pemandangan di gurun utara. Luli dalam suasana hati yang lebih baik setelah dia tahu ada cara untuk menyelamatkan Bai Qiuxue. Dia membawa Jiang Qiling ke kota besar dengan mengambil formasi teleportasi. Ada tempat pemandangan yang indah di mana air terjun besar lebih dari 20 mil ditemukan. Air terjun ini terkenal di sekitar gurun utara. Itu adalah malam yang baik dengan bulan yang cerah dan angin sepoi-sepoi. Seharusnya menyenangkan untuk berkeliling dengan keindahan di samping, tetapi Jiang Yi telah bersama mereka selama ini dan itu merusak suasana. Jiang Qiling berkobar kemudian sehingga Jiang Yi harus menjaga jarak dari mereka, takut mengganggu keduanya lagi. Mereka tiba di air terjun dan Jiang Qiling terkejut dengan pemandangan itu. Di bawah sinar rembulan, air terjun mengalir turun, sepertinya dari surga. Dari kejauhan, seolah-olah air terjun itu adalah jalan susu yang jatuh. Itu luar biasa dan indah. Di bawah air terjun itu ada sebuah danau yang indah dengan sebuah paviliun di tepi sungai. Ini dibangun oleh kepala daerah. Luli memberitahu Ming Yu bahwa mereka datang ke sini sebelum mereka berangkat sehingga warga sipil di dekatnya telah pergi. Ada sebuah kapal yang dekat dengan paviliun. Jiang Qiling sangat menikmatinya. Dia naik perahu dan meminta Luli untuk membawanya ke danau. Luli tidak berani menyinggung wanita muda ini sekarang. Selain itu, dia ada di sini sebagai pengunjung ke gurun utara. Dia, sebagai tuan rumah, harus menghiburnya. Jiang Yi, tunggu di sini. Jika kamu berani mengikuti kami, aku akan mengebiri cucumu yang berharga. Jiang Qiling berteriak kepada seorang pria di kejauhan. Kaki Jiang Yi gemetar dan dia takut untuk melangkah lebih jauh. Bahkan Jiang Wuo tidak bisa mengendalikan Jiang Qiling ketika dia menjadi gila. Jika Jiang Yi membuat marahnya hari ini, cucunya benar-benar dapat dikebiri dan dia tidak akan melihat generasi yang akan datang. Jiang Yi harus berpatroli di sekitar danau kalau ada orang lain masuk. Tapi dia tidak terlalu khawatir. Tidak ada banyak prajurit yang kuat di gurun utara. Siapa yang berani membunuh mereka ketika Luli sang kaisar ada di sini? Selain itu, Ming Yu juga berpatroli di luar. Malam itu romantis. Danau itu berkilau. Di kejauhan, air terjun itu mengalir turun ke danau yang jernih. Adegan yang menyenangkan. Itu adalah surga di bumi. Jiang Qiling duduk di salah satu ujung kapal, memegang kendi anggur. Dia menatap Luli di buritan, mengayuh dan tertawa tanpa alasan. Sesekali, dia mengangkat kepalanya dan menelan anggur. Gadis cantik yang minum anggur dengan wajah agak liar dan cantik. Dia melepas sepatunya, meletakkan kakinya yang halus ke danau. Dia akan mengaduk air dari waktu ke waktu dan tertawa dan terkikik dalam suaranya yang indah. Melihat betapa bahagianya dia, Luli merasa suasana hatinya membaik juga. Tapi dia merasakan hatinya sakit ketika dia memikirkan Bai Qiuxue, wajahnya yang cantik dan bagaimana dia membeku di dalam es seperti mayat. Hei, hei, suara Jiang Qiling membawa Luli kembali ke kenyataan. Dia memiringkan kepalanya, mengarahkan tabungnya ke Luli dan berkata, Luli, tolong hormati aku. Ketika kau bersamaku, jangan memikirkan wanita lain, mengerti? Atau aku akan melemparkan bahan mistikmu ke danau. Petik 2. Dengan mengatakan itu, Jiang Qiling mengernyitkan hidung kecilnya. Ketika dia marah, dia tampak seperti kucing betina yang kehilangan kesabaran. Luli tersenyum lembut, mengangguk dan berkata, Oke, aku berjanji padamu. Ini yang aku bicarakan. Jiang Qiling berdiri dan berjalan ke Luli. Dia menatapnya dan berkata, buka mulutmu. Kamu anak yang baik. Aku akan memberimu anggur. Sekarang setelah kamu minum anggur, kamu harus bersikap. Luli memutar matanya. Tapi dia tidak bisa melakukan apapun kecuali membuka mulut. Jiang Qiling memiringkan kendi dan anggur mengalir ke mulutnya. Jiang Qiling menyeringai dari telinga ke telinga atas kerja sama Luli. Dia menepuk-nepuk kepalanya dan berkata, sekarang, bocah yang baik. Luli menatapnya dan berkata,
pikirkan bahasamu. Aku bukan peliharaanmu. Anak baik, aku merinding. Hahaha. Petik 2. Jiang Qiling pergi sambil tertawa. Dia terbang seperti kupu-kupu. Menendang air dengan lembut, dia melompat maju. Tanpa melepaskan roda nasibnya, dia berhasil menginjak air, yang mengejutkan Luli. Jiang Qiling berkeliaran dan kemudian mendarat di kapal lagi. Gerakan anggunnya seperti peri dari surga. Dia melihat keterkejutan di mata Luli. Dia memiringkan hidung kecilnya dan bertanya, "Apa? Kamu ingin belajar?" Sebenarnya, ini hanya untuk pertunjukan. Ini tidak terlalu berguna. Jangan mempelajarinya. Itu akan membuang-buang waktu. Kamu benar, Luli yakin. Selain pamer, skill ini tidak akan meningkatkan kemampuan bertarungnya. Wosh! Jiang Qiling melompat dari kapal lagi. Kali ini, dia tidak menginjak air. Dia melompat tepat ke danau dan kemudian dia berguling-guling dan berenang, seperti putri duyung masuk dan keluar dari air bersenang-senang. Bulan bersinar. Penglihatan Luli menjadi baik. Jiang Qiling hanya mengenakan gaun merah yang tembus pandang di dalam air. Dia bahkan bisa melihat tubuhnya. Beberapa tatapan memberi Luli desakan dan dia harus membuang muka sekaligus. "Luli, datang dan berenang bersamaku." Jiang Qiling berkata setelah beberapa saat. Luli merasa malu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Silakan saja. Aku ingin duduk di sini." Wosh! Sedikit yang dia harapkan bahwa Jiang Qiling akan berenang langsung kepadanya seperti ikan, meraihnya dengan satu tangan dan menariknya masuk. Celepuk. Luli jatuh ke air. Dia memeluknya dan tubuh mereka saling menabrak. Dia mencoba terbang tetapi dia menahannya. Tidak dapat dihindari, mereka memiliki kontak tubuh dengan satu mendorong dan satu menarik. Di dalam air, pakaian itu tidak banyak digunakan. Mereka merasakan kontak tubuh kuat. Luli takut dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri atau bagaimana keadaan akan berkembang seperti ini. Dia berhenti berjuang. Dia tersenyum dan membiarkannya pergi dengan bahagia. Mereka berenang dengan baik di danau, seperti dua ikan riang. Setelah 1 jam, Jiang Qiling akhirnya lelah. Dia terbang dan Luli datang dengannya. Mereka menggunakan energi Suan untuk mengeringkan diri. "Aku lelah dan aku ingin tidur. Luli, bisakah kamu memelukku saat aku tidur? Aku hanya bisa tidur nyenyak ketika kamu di sini." Jiang Qiling mendekati Luli yang mengerutkan kening dan berkata, "Bagaimana kalau kita kembali? Perahu ini terlalu kecil." "Tidak." Dia menggelengkan kepalanya dengan keras kepala. Kemudian dia berbaring miring di kapal dengan kepala di atas kakinya. Dia meringkuk dan segera, dia tertidur lelap. Luli ingat malam yang mereka habiskan bersama di Danau Delikasi. Dia menghela nafas tetapi tidak mengatakan apa-apa, duduk di sana dengan tenang dan memeluknya saat dia tidur. Sudah larut. Ada rasa dingin di angin. Dia meringkuk seperti anak kucing dan menikmati tidur nyenyak di kakinya. Bab 459, Rencana. Luli menghabiskan setengah dari beberapa hari berikutnya berurusan dengan urusan kekaisaran dan setengah lainnya berkeliling dengan Jiang Qiling. Yecha kembali ke dunia sepi, membawa serta perintah dari Luli. Selain Jiang Qiling, dia tidak memberitahu siapapun, bahkan Lu Feixue dan Ming Yu, tentang dunia yang sepi. Semakin sedikit yang mereka tahu, semakin baik. Setengah bulan kemudian, Yecha datang dengan kabar baik. The Deserted World dipersatukan. Setiap orang dari Stellar Rache terbunuh dan 5 ras lainnya dimusnahkan juga. Selama sisa ras, yang kuat mereka terbunuh dan di dunia sepi, kata-kata dari Dewa Meng adalah satu-satunya yang penting. Mereka mengumpulkan banyak bahan mistis, menumpuk ke beberapa gunung di pintu masuk dunia sepi. Dewa Meng dengan integritas. Dia tidak mengambil bahan mistis untuk dirinya sendiri. Dia menyerahkan semuanya untuk ditangani Luli. Tentu saja, Dewa Meng pintar. Dia sudah memiliki sejumlah besar bahan mistis di dalam wilayahnya, cukup untuk dibudidayakan balap titan. Apa yang dia tuntut bukan yang rata-rata, tetapi yang untuk mencapai dan menumbuhkan alam manusia yang berdaulat. Luli meminta Lu Feixue dan Nyonya Yan untuk menghibur Jiang Qiling selama beberapa hari sementara dia pergi ke dunia sepi bersama Yecha. Dia membawa lebih dari 10 cincin antar ruang bersamanya. Alih-alih berkeliaran, Jiang Qiling menghabiskan hari-harinya dengan Lu Feixue, bermain pergi dan mengobrol. Dia berperilaku sangat baik ketika dia bersama Lu Feixue, menyembunyikan semua keliarannya dan bertindak seperti wanita yang manis dan mulia. Ketika Luli tiba di dunia sepi, dia terkejut melihat beberapa tumpukan bahan mistis di depannya.
Sepotong tanah dibersihkan di depan pintu masuk, di mana ada tumpukan batu tambang, bahan mistis, kristal dan bahan langka yang diambil dari binatang suan dan sumber daya lainnya. Dewa Meng ada di sini menjaga. Faktanya, bahkan jika dia tidak ada di sini, tidak ada orang lain yang berani menyentuh bahan mistis itu. Dia telah menunggu di sini untuk Luli untuk menunjukkan kesetiaannya. Salam, Saint Lord. Dewa Meng bukan satu-satunya di sini. Ceker dan pemimpin klan dari banyak ras besar lainnya ada di sini dan mereka semua berlutut untuk Luli. Luli mengangguk dan berkata, angkat. Terima kasih, Dewa Meng, atas kerja kerasnya. Dewa Meng berdiri. Dia setinggi bukit sehingga Luli harus mengangkat kepalanya untuk melihat Dewa Meng yang berkata dengan serius, jangan katakan itu. Setelah kau membunuh Hua of Stellar, tidak banyak yang bisa kita lakukan, sebenarnya, The Deserted World bersatu. Apa rencanamu, Saint Lord? Apakah kamu ingin menyatukan semua sumber daya dan menugaskan seseorang untuk menonton? Tidak, Luli melambai tidak dan berkata, aku tidak akan mengganggu bisnis di dunia sepi. Dewa Meng, kamu adalah tuan di sini, bukan aku. Kamu yang membuat panggilan. Aku juga tidak akan mengambil bahan mistik untuk diriku sendiri. Sebagai gantinya, saya akan mencoba menjualnya secara diam-diam di Central Plains dan membawa kembali barang-barang yang Anda butuhkan. Dewa Meng, buatkan saya daftar nanti dari bahan mistis yang Anda butuhkan. Saya dapat membelinya untuk Anda. Petik 2. Ah, God of Meng tidak menunjukkan perubahan emosional tetapi mata pemimpin klan lainnya berkedip. Jika mereka memiliki bahan mistis yang cukup, beberapa dari mereka dapat mencoba untuk mencapai rilem manusia sovereign. Memang, mereka mungkin gagal. Tapi ternyata ada harapan. Tidak, Dewa Meng menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu adalah Saint Lord of the Titan Rache, dengan demikian kamu adalah Saint Lord dari setiap ras besar di sini. Master of the Deserted World adalah kamu, bukan aku. Tolong buat keputusan, Saint Dewa. Saya bukan materi manajemen. Terserah Anda, Saint Lord. Petik 2. Ras Titan dan ras Mammoth serupa karena mereka mengembangkan otot tetapi bukan otak. Tapi bukan Dewa Meng. Dia cukup pintar untuk mengetahui bahwa dia harus menunjukkan sikapnya. Kalau tidak, Luli mungkin memiliki perasaan tidak enak. Dewa Meng, jangan khawatir. Luli bisa tahu apa yang dipikirkan Dewa Meng. Luli tersenyum ringan dan berkata, Yecha tahu ini tentang aku. Aku jarang mengelola daerah utara yang sepi. Aku harus berkultivasi dan punya sedikit waktu untuk hal-hal lain. Kamu bisa berdiskusi dengan Yecha tentang bagaimana menghadapi ini. Aku akan tetap tinggal keluar dari itu. Petik 2. Baik, melihat bahwa Luli bersikeras, Dewa Meng tidak mengatakan apa-apa lagi tentang ini. Setelah beberapa pemikiran, dia menyebutkan masalah lain dengan serius. Saint Lord, dengan segala hormat, bagaimana Anda akan menjual bahan mistis itu? Mereka jarang bahkan di Central Plains. Anda akan mendapatkan perhatian dari keluarga besar jika Anda menjual dalam jumlah besar di sekali. Petik 2. Luli mengerti kekhawatirannya. Dia mengangguk dan berkata, aku mengerti. Percayalah padaku. Aku akan menanganinya dengan benar. Tentu saja, demi keselamatan, kamu harus mengirim seseorang ke dunia kecil di luar untuk tetap berjaga dan menghancurkan terowongan begitu musuh datang. Dewa Meng dan yang lainnya tidak memiliki pertanyaan lebih lanjut. Mereka mengirim seseorang ke dunia kecil Green Dwarf. Dalam kasus infiltrasi keluarga besar, terowongan bisa dihancurkan sekaligus, menjamin keamanan dunia yang sepi. Kamu Cha. Luli memikirkannya dan berkata, pergi dan dapatkan beberapa bahan untuk membangun formasi teleportasi nanti dan bangun satu di sini supaya orang-orang tidak punya cukup waktu untuk bereaksi begitu ada sesuatu yang bergerak ke selatan. Nah, buat juga di balap kuda juga. Semua orang yang datang untuk membangun formasi teleportasi tidak dapat diizinkan kembali dan semua yang memasuki dunia sepi harus tetap di sini juga. Petik 2. Informasi harus dirahasiakan. 3 patriark keluarga Bai yang mengikuti Bai Xias Huang masuk disuruh tinggal di sini oleh Luli. Dia mempercayai keluarga Bai, tentu saja. Hanya saja masalah ini terlalu serius. Begitu informasi itu bocor, malapetaka Gurun Utara akan datang. Luli dan Dewa Meng mendiskusikan hal-hal lain dan kemudian Dewa Meng membuat daftar setelah dia berbicara dengan pemimpin klan lainnya. Dalam daftar adalah bahan mistis yang tidak mereka miliki di dunia sepi tetapi jarang dimiliki.
Luli menyingkirkan daftar itu dan meminta Yecha untuk menaruh tumpukan material mistis ke dalam cincin antar pintanya. Dewa Meng mengatakan kepada Luli bahwa dia hanya melihat gelombang pertama dan ada lebih banyak lagi, mengumpulkan nilai total setinggi puluhan kali dari yang mereka lihat. Suan Qi di surga dan bumi di dunia sepi sangat mendalam. Setiap tahun, banyak bahan mistis bisa tumbuh. Banyak dari mereka dari jenis yang sama dan pasokan melebihi permintaan. Dunia yang sunyi sangat luas tetapi populasinya tidak. Sebagai contoh, ras Stellar pernah menjadi salah satu ras utama tetapi mereka hanya memiliki ratusan ribu orang. Di dunia luar, setiap daerah rata-rata akan memiliki populasi seperti itu. Dulu, 10.000 ras tidak bisa mengalahkan manusia. Salah satu alasannya adalah kemampuan reproduksi manusia yang kuat. Selain itu, manusia adalah pembelajar yang tajam. Mereka bisa meminjam praktik terbaik dari 10.000 ras, mencoba memahami makna mendalam di langit dan bumi, tumbuh kuat dan menjadi penguasa dunia. Baik, petik 2. Luli meninggalkan Dewa Meng untuk urusannya setelah semua diselesaikan. Ketika formasi teleportasi dibangun, akan lebih mudah bagi mereka untuk bertemu. Teleportasi akan cepat. Dewa Meng pergi bersama pemimpin klan lainnya. Dunia yang sepi disatukan tetapi ada yang selamat dari beberapa ras besar yang akan melakukan pembunuhan untuk membalas dendam. Mereka harus ditemukan dan dibunuh sebelum dunia sepi bisa memiliki kedamaian penuh. Informasi tentang tambang dan sumber daya lainnya harus dicatat dan wilayah harus diatur ulang. Dewa Meng tidak menemani Luli ke Gunung Salju Naga. Yecha pergi untuk meminta seseorang membangun formasi teleportasi. Luli pergi ke Gunung Salju Naga bersama Ceker dan Meng Huo. Ada dua patriark lagi dari balap Titan di Snow Mountain of Dragons. Meng Zi juga ada di sana. Bahkan jika pendukung yang bertahan dari pihak lawan mencoba, mereka tidak akan bisa mendekati. Luli terbang selama beberapa hari sebelum dia tiba. Tanpa ragu, dia langsung menuju ke Snow Mountain of Dragons. Dia mengangguk untuk menyambut Meng Zi dan yang lainnya yang tetap berjaga di sini dan memasuki benteng di puncak gunung sendirian. Di dalam aula, Bai Xias Huang sedang berkultivasi dengan tenang. Dia pasti berada di negara bagian selama beberapa hari. Gadis gegabah ini yang dulu suka mengaduk masalah telah tumbuh setelah Bai Qiuxue bertemu dengan kecelakaan ini. Luli pergi ke ruang es. Melihat Bai Qiuxue di dalam es membuat hatinya sakit. Dia berlutut di samping tempat tidur. Dia mencoba membelai pipinya, tetapi satu-satunya yang dia rasakan adalah kedinginan. Yang dia cintai ada tepat di depannya, namun, dia bahkan tidak bisa menyentuh pipinya. Dia merasa mereka berada di dua dunia yang berbeda, hanya karena lapisan es yang tebal ini. Bab 460, Tit untuk Tat. Beberapa hari kemudian, Yecha kembali dengan bahan dan pengrajin untuk membangun formasi teleportasi. Anggota keluarga para pengrajin itu diatur sebagaimana mestinya karena para pekerja itu mungkin harus tinggal di dunia sepi sampai napas terakhir mereka. Dewa Meng sudah mengirim seseorang ke dunia kecil di dunia sepi. Tentu saja, dia tidak mengirim siapapun dari balap Titan. Sebagai gantinya, dia mengirim seseorang dari ras yang menyerupai manusia dalam penampilan dan dia mendapatkan dua pejuang Rilem Lord Rilem untuk menjaga pintu masuk di dunia kecil kurcaci hijau. Luli menghabiskan 5 hari bersama Bai Qiuxue dan membangun Bai Xias Huang sebagai benteng tempat 3 leluhur keluarga Bai tinggal. Beberapa pelayan dikirim juga. Luli berencana membiarkan si kecil putih tinggal di sana. Tempat itu cukup luas dan aman. Tidak ada Swan Beast yang kuat, yang berarti Little White bisa aman dimanapun ia berlari. Luli meminta si kecil putih untuk tetap bersama Bai Xias Huang yang sangat menyukai gagasan itu. Hewan kecil seperti Little White disambut di kalangan anak perempuan. Bai Xias Huang dulu sendirian dan sekarang dia punya teman di Little White. Meng Zi dan beberapa leluhur dari Qian Phoenix Rache memilih untuk berkultivasi di tempat mereka untuk melindungi Bai Qiuxue dan Bai Xias Huang. Selain itu, Suan Qi di surga dan bumi sangat mendalam dan mereka memiliki bahan mistis yang cukup untuk kultivasi. Luli meninggalkan beberapa jimat peringatan giok. Jika ada yang salah, jimat jade bisa dihancurkan dan dia akan hadir sekaligus. Dia juga menyuruh Yecha untuk membangun formasi teleportasi yang menghubungkan kota penjara surga ke pulau di dalam area setan. Juga, formasi teleportasi harus dibangun di dunia kecil Green Dwarf. Dengan begitu, hanya perlu beberapa jam baginya untuk tiba di gunung salju dengan formasi teleportasi. Luli pergi setelah semua diselesaikan.
Jiang Qiling masih di sepi utara. Bagaimana jika pemberani ini mengundang dirinya ke sini? Luli menangani semuanya di dunia yang sepi untuk Yecha dan dia pergi ke bagian utara yang sepi dengan materi mistik dan berteleportasi ke kota Ling Empress. Wow, ketika Luli menyerahkan lebih dari 10 cincin interspatial kepada Jiang Qiling, wanita muda ini dari keluarga Jiang dari Paviliun Delicacy yang hebat berteriak. Dia menyelidiki cincin dengan kekuatan psikisnya dan berseru, "Luli, apakah Anda mendapatkan beberapa keuntungan buruk? Bahan mistis dalam cincin itu langka dan ada satu cincin di antaranya yang bisa dijual di puluhan juta kristal Suan. Materi mistik dalam cincin dapat dibandingkan dengan kekayaan keluarga peringkat ke-6 yang terakumulasi selama puluhan tahun." Petik 2. Jiang Qiling lahir di keluarga terkenal di mana dia dididik untuk mengetahui banyak bahan mistis. Dia mengira Luli hanya tersandung keberuntungan. Dia tidak menyangka bahwa dia memiliki begitu banyak yang langka. Luli sendiri bingung. Keluarga tingkat 6. Du Family hanya berada di peringkat ke-6. Apa yang diakumulasi keluarga Du selama puluhan tahun dapat membuat patriark keluarga mereka lebih kaya daripada seorang raja. Itu bukan yang paling langka yang dimiliki Luli. Ada lebih banyak kumpulan bahan mistis bernilai puluhan kali lebih banyak daripada yang datang. Sebenarnya, Luli tidak tahu ini. Bahan mistik itu tidak ternilai harganya. Intinya adalah, mereka jarang. Suatu hal dihargai jika itu langka. Jika Heaven Serpent Fruits langka bahkan di Central Plains dan hasilnya hanya puluhan setiap tahunnya, Heaven Serpent Fruits juga tak ternilai harganya. Dunia kecil memiliki cuaca, lingkungan, tanah yang unik dan bahan mistis yang dipelihara juga memiliki fitur-fitur khusus. Banyak bahan mistis tumbuh dalam kata-kata kecil yang sulit ditemukan bahkan di Central Plains. Harga tentu saja akan tinggi. Ini merepotkan. Jiang Qiling berkata dengan cemberut, bahan mistik rata-rata akan cukup mudah dijual. Tetapi yang Anda miliki di sini jarang dan jumlahnya besar. Ini akan menyebabkan orang memiliki kecurigaan. Jika pada akhirnya mereka mengetahui bahwa saya adalah yang berjualan, mereka akan memiliki lebih banyak keraguan. Lagi pula, aku bukan orang yang menjual bahan mistis untuk paviliun kelezatan. Pada akhirnya, mereka akan melacakmu. Luli menjadi gugup. Jika dia tidak bisa menjual bahan mistis, bagaimana dia bisa membeli yang dibutuhkan di dunia sepi? Jika Dewa Meng dan yang lainnya tidak bisa mencapai alam manusia yang berdaulat, tidak masalah meskipun Luli memiliki segunung harta. Tidak ada jalan lain. Jiang Qiling menghela nafas setelah beberapa pemikiran dan berkata, "Luli, aku tidak bisa mengatasinya. Kamu harus pergi ke Jiang Wuo. Bicaralah padanya. Jika dia menentangnya, aku akan memberitahu dunia bahwa aku tidak lagi menganggapnya sebagai ayahku. Jangan khawatir. Dia tidak akan menyentuhmu selama aku masih hidup." Luli merasa agak malu dan menjawab, "Apakah ini baik-baik saja? Lagi pula dia adalah ayahmu. Kenapa tidak?" Jiang Qiling tertawa-tertawa mengejek dan berkata, "Saya akan senang jika Anda bisa menyinggung perasaannya. Juga, kesepakatan ini tidak akan membiarkan Paviliun Delicacy menderita kerugian. Paviliun Delicacy dapat menghasilkan banyak uang dengan menjual bahan mistik tersebut. Jiang Wuo akan setuju untuk melakukan bisnis dengan Anda jika dia bukan orang bodoh. Dia bahkan akan menyembunyikan informasi untuk Anda. Lagi pula, Anda terlibat dengan ras alien sekarang. Mendapatkan informasi keluar tidak baik untuk reputasinya, yang dia sangat menghargai dalam hidupnya. Dia akan habis-habisan untuk membela Anda." Petik 2. Oke, aku akan mencoba. Luli tidak punya pilihan lain selain mempercayainya. Jika dia menjual semua bahan mistis sendiri, itu hanya akan menyebabkan kematiannya. Pavilion of Delicacy bukan di antara 6 kekuatan yang berangkat untuk memusnahkan Qian Phoenix Rache dan Mammoth Rache. Ketika perlombaan Titan diasingkan dari Central Plains, Pavilion of Delicacy belum muncul. Tidak ada permusuhan yang terlibat. Mungkin Jiang Wuo tidak keberatan. Luli adalah orang yang tegas dalam bertindak. Dia langsung berkata, "Kalau begitu aku akan bertemu ayahmu. Ayo pergi." Jiang Qiling menatapnya dan berkata, "Sekarang. Aku ingin nongkrong di sini selama beberapa hari lagi. Rasanya seperti kembali ke kandang ketika kembali ke Paviliun Kelezatan. Aku tidak akan bisa datang keluar selama beberapa waktu." Petik 2. Haha, Luli menjawab sambil tersenyum, "Kamu akan mencapai alam dewa mulia. Setelah itu terjadi, kamu akan dianggap sebagai hadiah dari Paviliun Delicacy. Siapa yang akan bisa menghentikanmu?"
Jiang Qiling memberi judul kepalanya dan menjawab setelah beberapa pemikiran, benar. Karena kamu sedang terburu-buru, ayo pergi. Aku harus bekerja keras untuk mencapai Realm Lord Nobeem. Mereka berjalan keluar dengan Jiang Yi mengikuti mereka. Mereka pergi ke formasi teleportasi untuk pergi ke kota awan. Setelah setengah hari, mereka tiba. Alih-alih pergi segera, Jiang Qiling berkata kepada seorang pemimpin tim dari Istana Surga yang damai, kirim sepatah kata kepada patriark keluarga Anda. Katakan padanya untuk memperluas formasi teleportasi di sini dan yang di sepi utara. Bangun yang super. Minta Jiang Wuo untuk menutupi biaya Anda. Petik 2. Yang ada di sini sekarang adalah yang normal. Teleportasi akan memakan waktu lama, yang membuat Jiang Qiling kurang sabar. Tim itu kemudian menatapnya dengan mata memohon. Meminta Jiang Wuo untuk menutup biaya. Tuan Istana Surga Damai tidak akan berani melakukan itu dalam 100 tahun. Jiang Qiling menatap pemimpin tim yang tidak menjawab, apa? Tidak. Ya. Pemimpin tim ketakutan. Siapa yang berani menyinggung pemberani ini? Dia mungkin merobek Istana Surga yang damai dengan kemarahan. Ayo pergi. Dengan mengatakan itu, Jiang Qiling mengambil tangan Luli dan berjalan menuju formasi teleportasi lain seperti pasangan. Luli agak malu tapi dia tidak bisa menentangnya sekarang. Jadi, dia pergi dengannya dengan malu-malu. Orang-orang dari Aula Surga Damai tertegun. Mereka berpikir Jiang Qiling memiliki naksir untuk Luli tetapi perasaan itu tidak saling menguntungkan. Formasi teleportasi bersinar. Jiang Qiling meraih tangan Luli dan bersandar padanya seperti wanita kecil yang pemalu dan penyayang. Orang-orang di sepanjang jalan tercengang. Nona muda keluarga Jiang berpegangan tangan dengan seorang pria. Mungkinkah dia calon suaminya? Pada saat mereka tiba di kota kelezatan, mereka telah menciptakan keributan yang lebih besar. Kata-kata tersebar di seluruh kota. Jiang Qiling muncul bersama seorang pemuda di depan umum. Orang-orang berbicara bahwa Luli ada di sini untuk bertemu ayah mertua di masa depan. Bang! Jiang Wuo melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan cangkir teh ketika Jiang Qiling berjalan ke aula sambil memegang tangan Luli. Jiang Wuo berkata dengan marah, Jiang Qiling, Anda adalah wanita dari keluarga Jiang. Bisakah Anda memperhatikan gambar Anda? Apa yang Anda lakukan berpegangan tangan dan memeluk seorang pria muda di depan umum? Di mana Anda menempatkan otoritas Jiang? Keluarga. Bang! Jiang Qiling sangat marah ketika Jiang Wuo bermain kasar. Dia menghancurkan 3 cangkir teh, melotot ke arah Jiang Wuo dan berkata, kamu adalah patriark keluarga-keluarga Jiang dan penguasa Paviliun Delicacy. Bisakah kamu memperhatikan gambar kamu? Ini adalah temanku. Siapa yang kamu coba untuk mengintimidasi, percayalah. Aku akan menghancurkan aula di sini. Bab 461, Surga Terbalik. Seperti ayah seperti anak perempuan. Inilah yang dirasakan Luli. Dia hampir tertawa terbahak-bahak, melihat bagaimana keduanya menatap satu sama lain seperti ayam jantan. Dia menahan tawa untuk dirinya sendiri, dan bertindak seserius sebelumnya. Jiang Wuo gemetar karena marah. Dia adalah penguasa Paviliun Kelezatan, patriark keluarga-keluarga Jiang. Jika itu adalah orang lain yang memecahkan gelas di depannya, dia akan menjadi marah, tetapi tidak untuk wanita muda yang tangguh di sini. Memarahi dia, menamparnya, menghukumnya, tak satu pun dari ini bekerja pada Jiang Qiling, yang bahkan mungkin bunuh diri. Apa yang bisa dilakukan Jiang Wuo? Tidak ada ayah yang tahu bagaimana menghadapi anak dengan benar seperti ini. Jiang Wuo menarik napas dalam-dalam. Dia tahu bahwa jalan buntu harus berakhir, atau otoritasnya sebagai family patriark akan siram. Kalau begitu, Luli, orang luar, mungkin menertawakannya. Dia melambaikan tangannya dan berkata, aku tidak ingin berdebat denganmu hari ini. Aku punya banyak di piringku. Kamu bisa pergi sekarang. Lihat mereka. Orang yang lebih tua lebih bijaksana. Luli menghela nafas. Jiang Wuo tahu dengan jelas bahwa Jiang Qiling tidak akan datang tanpa alasan, terutama ketika dia membawa Luli bersamanya. Tak perlu dikatakan, dia memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada Jiang Wuo. Jiang Wuo memilih untuk mundur untuk maju, memaksa Jiang Qiling mengakui kesalahannya. Luli memperhatikan Jiang Qiling masih marah tetapi tidak tahu harus menjawab apa. Dia menangkupkan tangannya dan berkata sambil tersenyum, Paman Jiang, bagaimana kabarmu? Aku punya urusan bisnis untuk dibahas denganmu. Tidak tertarik.
Jiang Wuo berbalik, mengambil secangkir teh yang baru saja disediakan pelayan. Dia berkata, jangan panggil aku paman. Ayahmu dan aku bertarung selama beberapa dekade dan dia selalu memandang rendah diriku. Aku tidak pantas menjadi pamanmu. Bicaralah dengan para leluhur kami tentang bisnis Anda. Saya sibuk. Petik 2. Luli melemparkan tatapan memohon pada Jiang Qiling. Kemarahannya dihidupkan kembali. Energi Suan di tangannya melotot dan begitu pula roda nasib 9 lapis. Dia ingin menghancurkan aula sekarang. Lagi, Jiang Wuo menghentikan aksinya. Karena malu karena marah, dia berkata, silakan, aku berani melawanmu. Aku akan menghukummu selama 100 tahun, percayalah padaku. Cobalah aku. Haha, kilatan dingin muncul di matanya. Dia melirik Jiang Wuo seolah-olah dia hanyalah orang asing. Dia menurunkan ki dan energinya, menyingkirkan nasib roda dan mengambil tangan Luli dan pergi. Luli, aku minta maaf karena ini meledak. Ayo kembali ke Gurun Utara. Tempat ini tidak memiliki sentuhan manusia. Aku tidak ingin kembali ke sini lagi, kata dia dengan dingin. Tanpa menatap Jiang Wuo lagi, dia menyeret Luli tanpa ragu. Jiang Wuo terluka oleh tindakannya. Kilatan niat membunuh muncul di matanya. Dia melempar Luli, yang membuat Luli merinding. Berhenti di sana. Tepat ketika Jiang Qiling hendak melangkah keluar dari pintu, Jiang Wuo menghela nafas dan berkata dengan mata tertutup, Jiang Qiling, kau pergi. Luli, tetap di sini. Luli menghentikan Jiang Qiling. Dia tidak ingin dia berselisih dengan keluarga Jiang karena masalahnya. Dia menatapnya dengan pandangan memohon sehingga dia pergi dengan amarah setelah ragu-ragu sedikit. Luli berjalan kembali. Tanpa menunggu Jiang Wuo berbicara dengannya, Luli duduk, mengambil secangkir teh dan berkata, Tuan, cara Anda mendisiplinkan putri Anda salah. Itu akan menjadi lebih buruk seperti ini. Jiang Qiling adalah anak yang miskin tetapi dia pemberontak. Semakin kau mendorong, semakin dia akan menolak. Diam, Jiang Wuo berkata dengan dingin, apakah Anda mencoba memberi saya pelajaran? Keluar jika Anda berani mengatakan lebih banyak. Luli menyentuh hidungnya dengan malu. Dia mengeluarkan 5 cincin dari cincin interspatialnya, meletakkannya di meja di depan Jiang Wuo dan berkata, Guru, itu adalah bahan mistik yang saya dapatkan dari dunia kecil. Saya harap kita bisa membuat kesepakatan dan saya bisa mendapatkan bahan mistis yang saya butuhkan. Ya, itu hanya sebagian kecil dari apa yang saya miliki. Saya harap Anda dapat merahasiakannya, atau saya akan menghadapi banyak masalah. Petik 2. Jiang Wuo mengambil salah satu cincin dan memaksa kekuatan psikisnya masuk. Tatapannya tajam meskipun dia tidak menunjukkan perubahan emosional. Dia mengambil yang lain dengan cepat setelah dia memindai yang pertama. Setelah melakukan itu, dia mengirimi Luli tatapan tajam tanpa mengatakan apapun. Setelah merenung sebentar, dia bertanya, kamu mendapatkan itu dari beberapa ras alien, bukan? Atau apakah kamu merampok mereka? Atau mungkin kamu bekerja untuk mereka? Impresif. Luli mengucapkan kata-kata kekaguman pada dirinya sendiri. Dia tidak membiarkan informasi dari dunia sepi keluar dan pengintai pavilion delikasi tidak bisa masuk ke sana. Namun, dari kata-kata sederhana Luli dan beberapa informasi lain yang telah dikumpulkannya setiap hari, Jiang Wuo telah mengumpulkan kebenaran. Bukan keberuntungan yang membuatnya menjadi patriark keluarga-keluarga Jiang. Luli berdiri, menangkupkan tinjunya dan berkata, ada beberapa ras alien yang terlibat tetapi mereka semua bekerja untukku sekarang. Aku bisa bersumpah demi hidupku. Aku tidak bekerja untuk mereka. Itu semua milikku. Bekerja untukmu. Jiang Wuo berkata dengan nada mencemooh, Luli, kamu pria yang berani. Apakah kamu tahu tentang pertikaian darah antara manusia dan ras alien? Jika tersiar kabar bahwa kamu memiliki nyali untuk mengambil balapan alien sebagai laki-laki kamu, tidak bahkan kakekmu akan bisa menyelamatkanmu jika dia bisa bangun. Petik 2. Gravitasi masalah ini telah melebihi harapan Luli. Juga, betapa mengesankannya sistem intelijen Pavilion of Delicacy. Itu rahasia bahwa kakeknya koma. Mengejutkan bahwa Pavilion Delicacy dapat mengetahui hal ini. Luli berkata dengan cemberut, ada banyak ras alien dan bahkan keluarga kecil di Gurun Utara memiliki beberapa budak ras alien. Ini bukan hal yang aneh. Saya tidak percaya bahwa tidak ada ras alien di Central Plains. Isen adakah ras yaksa di antara 12 keluarga kerajaan? Petik 2. Apa yang Anda tahu?
Jiang Wuo memarahinya dengan kejam dan menambahkan, ras yaksa adalah salah satu yang paling awal yang mengalahkan manusia. Kita perlu mengumpulkan beberapa ras alien, itulah mengapa kita membiarkan ras yaksa ada. Hanya masalah waktu sebelum yaksa ras dimusnahkan. Luli, kamu tidak mengerti ras alien karena kamu tidak tumbuh dalam keluarga Lu. Ras alien itu bukan manusia. Pada dasarnya, mereka hanya Swan Beast. Petik 2. Mendeteksi keraguan di mata Luli, Jiang Wuo berdiri, berjalan mondar-mandir di ruangan dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya dan menjelaskan, sebenarnya, manusia muncul jauh sebelum ras alien melakukannya. Tetapi di zaman kuno yang jauh, manusia secara fisik lemah dan ras alien dilahirkan untuk memiliki tubuh yang kuat. Mereka memiliki bakat dan garis keturunan yang mengerikan. Saat itu, manusia sengsara. Manusia adalah budak dari 10.000 ras dan manusia akan digerebek, dituntut, dan bahkan dimakan oleh ras alien. Mereka memburu manusia untuk bersenang-senang. Petik 2. Ada jejak rasa sakit di wajah Jiang Wuo ketika ia melanjutkan, saat itu, manusia seperti ternak. Manusia tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan berada di bawah kekuasaan ras alien. Mereka membunuh dan melecehkan serta merampok manusia. Itu adalah periode waktu paling gelap dalam sejarah manusia. Semua ras alien membantai manusia dengan darah dingin sampai muncul hadiah yang dibanggakan dari surga. Dia menciptakan keterampilan, yaitu awakening garis keturunan. Manusia mulai berkembang perlahan setelah memiliki garis keturunan dan memiliki kemampuan untuk melindungi diri mereka sendiri. Tapi tetap saja, ada kesenjangan besar antara manusia dan ras alien dalam kemampuan mereka. Satu-satunya keuntungan di sisi manusia adalah tingkat reproduksi. Namun, setengah keturunan manusia akan terbunuh oleh ras alien dan bahkan dimakan. Gadis-gadis cantik dipaksa menjadi budak ras alien. Bagi manusia, kematian lebih baik daripada hidup, kenangan yang tak tertahankan. Petik 2. Manusia berbakat yang bangga tidak mau menerima kesengsaraan ini. Mereka belajar, bereksperimen, dan menjadi lebih kuat. Demi bangkitnya manusia, mereka mengabdikan hidup mereka, generasi demi generasi. Pada masa abad pertengahan, hadiah yang bangga dari surga muncul lagi, yang mengubah situasi di mana manusia menjadi mangsa dan ras alien adalah predator. Dia tidak punya nama. Dia menyebut dirinya Heaven Reverse. Surga terbalik. Sesuatu muncul di benak Luli. Dunia yang ia tinggali ini sepertinya disebut Heaven Reverse Universe. Mungkinkah orang itu ada hubungannya dengan itu? Iya nih. Jiang Wuo mengangguk dan berkata, dunia dinamai menurut nama orang itu. Orang itu menetapkan status manusia sebagai penguasa dunia dan dia adalah satu-satunya pejuang utama yang dapat memecahkan kehampaan dan melayang ke surga untuk menjadi abadi.